semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Selamat datang di video pembelajaran basis data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anis Zahro dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas 11 Maret. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang teknik normalisasi data. Sebelum kita membahas teknik normalisasi data, alangkah lebih baiknya kita memahami dahulu pengertian atau definisi dari normalisasi data. Bayangkan Anda mengelola sebuah perpustakaan. Nah, pada awalnya, buku-buku yang ada di perpustakaan itu hanya Anda tumpuk atau Anda kumpulkan di satu rak, satu tempat, di mana banyak buku tersebut itu terdiri dari beragam genre, beragam kategori, seperti itu. Jika pengelolaannya seperti itu, nanti ketika ada orang yang ingin mencari sebuah buku, akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena harus membongkar buku-buku yang ada di satu rak itu. Nah, untuk membuatnya agar lebih efisien dibutuhkan proses normalisasi. Proses normalisasi itu bisa diibaratkan seperti ini, teman-teman. Nah, buku-buku yang kita campur, kita tumpuk di dalam satu rak atau satu tempat atau satu meja tadi, kita tata ke dalam rak-rak. Ya, kita tata ke dalam lebih dari satu rak. Di mana rak-rak itu nanti dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, bahkan di dalam satu rak itu pun masih ada bagian-bagiannya seperti ini. Nah, kalau bukunya ditata seperti ini kan kita akan lebih mudah jika ingin mencari sebuah buku. Perumpamaannya seperti itu. Nah, jadi singkatnya, normalisasi database itu adalah proses sistematis untuk mengatur struktur tabel dalam sebuah database agar data menjadi lebih efisien, konsisten, dan terorganisasi. Begitu, teman-teman. Tujuan utama dari normalisasi data adalah untuk menghilangkan redundansi data atau pengulangan data yang tidak perlu dan memastikan integritas data dengan meminimalkan kemungkinan inkonsisten. Oke, begitu. Nah, kita masuk ke teknik normalisasi data. Itu ada yang namanya bentuk normal, ya, sesuai namanya normalisasi data. Pada umumnya, bentuk normal ini ada sampai tahap 6. Akan tapi yang kita bahas pada video kali ini hanya sampai tahap 3, bentuk normal yang ketiga. Oke, kita masuk ke bentuk normal yang pertama atau 1NF. Sebuah tabel bisa dikatakan berada dalam bentuk normal pertama atau 1NF apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, semua data dimasukkan dalam sebuah tabel. Yang kedua, setiap baris hanya memiliki satu data. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat. Nah, ini masih tentang database di perpustakaan. Misalnya ada database peminjaman buku. Nah, seperti yang kita tahu, data yang dibutuhkan dalam peminjaman buku itu tentunya ada judul buku yang dipinjam, kemudian ada nama penulis, penerbit, ada alamat penerbitnya, ada tahun terbit, genre bukunya, kemudian ada nama anggota yang meminjam, kemudian ada tanggal pinjamnya, ya. Semua data dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Dan satu baris ini hanya berisi satu tabel, ya. Ini sudah dalam bentuk normal yang pertama, ya. Tabel ini sudah bisa dikatakan berada di bentuk normal yang pertama. Bentuk normal yang pertama ini belum cukup efektif dan efisien, ya, karena kalau kita lihat di tabel ini, ya, ini kan judulnya peminjaman buku, tapi dengan banyaknya data yang tampil seperti ini, kita malah tidak bisa fokus pada data peminjamannya, ya. Kalau teman-teman melihat di sini pasti malah fokus ke judul bukunya, nama penulisnya, ya, yang tulisan-tulisan banyak ini. Nah, untuk itu kita perlu lanjut ke tahap bentuk normal yang kedua atau 2NF.
Nah, sebuah tabel bisa dikatakan berada dalam bentuk normal yang kedua apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, seluruh atribut harus bergantung pada satu primary key. Nah, teman-teman masih ingat kan apa itu primary key? Ya, pastinya masih ingat dong. Syarat yang kedua, tidak boleh ada ketergantungan parsial. Bila ditemui adanya ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisahkan di tabel lain. Ya, jadi harus membuat tabel lain. Nah, apa itu ketergantungan parsial dan gimana? Apa maksudnya dipisah di tabel lain itu? Mari kita langsung ke contohnya. Nah, kita tadi sudah punya tabel data peminjaman ya dari bentuk 1NF. Nah, mari kita amati tabelnya kembali. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada kolom alamat penerbit. Nah, alamat penerbit ini ya, data Yogyakarta, Bandung, Jakarta, ini ditentukan berdasarkan apa? Ya, betul, berdasarkan penerbitnya. Kalau penerbitnya A, alamat penerbitnya A. Kalau penerbitnya B, alamat penerbitnya B, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut ketergantungan parsial. Ketika ada satu kolom yang keberadaannya itu bergantung pada satu kolom yang lainnya. Ya, kita beri tanda di sini ya. Jadi alamat penerbit ini bergantung pada kolom penerbit, sehingga harus kita pisahkan ke tabel lain. Kita buat tabel baru, sehingga kita jadi punya tabel penerbit ya. Kita beri dia primary key ya, buat kode unik karena syaratnya memang semua atribut harus bergantung pada satu kode unik atau primary key ya. Dan nama penerbit, alamat penerbit kita jadikan di tabel terpisah. Nah, sehingga tabel bukunya menjadi seperti ini. Nah, apakah di sini sudah tidak ada ketergantungan parsial? Ya, tentu masih ada. Yang mana? Yang ini dia ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini, tanggal pinjam dia itu keberadaannya bergantung pada nama anggota ya. Jadi ini juga harus kita pisahkan di tabel yang berbeda. Kita beri nama tabel peminjaman. Nah, dia akan menjadi tabel peminjaman seperti ini. Dari hasil 2NF tadi kita jadi punya 3 tabel. Yang pertama ada tabel peminjaman, yang kedua ada tabel penerbit, yang ketiga ada tabel buku. Di sini bisa teman-teman perhatikan pada tabel peminjaman tadi kan awalnya kita hanya butuh tanggal pinjam dan nama anggota. Nah, tapi kan dalam satu tabel syaratnya kita harus punya primary key, maka di sini kita buat kolom baru yakni ID peminjaman sebagai kode unik. Nah, selain itu dalam tabel peminjaman kita juga butuh data buku yang dipinjam, sehingga kita perlu mengambil data dari tabel buku ini dengan cara kita memasukkan primary key yang ada di dalam tabel buku ini yakni ID buku ke dalam tabel peminjaman. Nah, sehingga ID buku yang ada di tabel peminjaman ini dia menjadi foreign key. Oke, bisa dipahami. Begitu pula yang ada di tabel buku. Data penerbitnya cukup kita ambil dari ID penerbit yang mana datanya sudah tercantum di dalam tabel penerbit. Nah, di sini sudah lebih ringkas ya. Jadi dalam tabel buku sudah tidak terlalu banyak data yang tidak perlu. Karena ini judulnya tabel buku, maka yang penting yang ditampilkan ya yang tentang buku saja. Sedangkan tentang penerbit kita bikin kolom sendiri. Begitu pula peminjaman. Di tabel peminjaman kita fokus di tanggal pinjam sama ID pinjam ini. Tanggal pinjam ya yang paling penting. Nah, yang lainnya data buku tidak perlu kita masukkan semuanya karena sudah ada di tabel buku. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah hasil dari 2NF ya. Apakah database ini sudah cukup efektif? Nah, ini masih belum ya. Mari kita lanjutkan ke tahap 3NF. Nah, sebuah tabel bisa dikatakan berada pada bentuk normal yang ketiga atau 3NF apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, tidak ada ketergantungan transitif. Yang kedua, jika ada lebih banyak detail tentang suatu atribut, buat tabel terpisah untuk atribut tersebut. Sebelumnya, apa itu ketergantungan transitif? Nah, kalau ketergantungan parsial kan tadi pengertiannya adalah ketika ada satu kolom yang bergantung pada satu kolom yang lain. Nah, kalau ketergantungan transitif itu ketika ada satu
satu kolom bergantung pada kolom yang lain. Nah, kolom yang digantungi ini dia juga masih bergantung pada kolom yang lain. Jadi banyak ketergantungan, begitulah istilahnya. Nah, dari 3 tabel terakhir yang kita buat tadi, saya rasa tidak ada ya di sini ketergantungan transitifnya. Maka kita cek syarat yang kedua, adakah atribut yang memerlukan detail lebih banyak? Ya, saya rasa ada ya. Di sini saya menginginkan data anggota ya. Karena anggota perpustakaan saya rasa datanya bukan hanya ada nama saja ya. Misalnya begini, bagaimana kalau anggota yang meminjam ini tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan? Nah, kita kan perlu data pribadinya anggota ini seperti alamat, nomor telepon, atau email, atau apa, sehingga jika anggota ini telat mengembalikan, kita bisa menghubungi, kita tahu menghubunginya kemana gitu ya. Nah, sehingga saya membuat tabel anggota ya, yang berisi ada ID anggota sebagai primary key, kemudian nama anggota, kemudian di sini saya tambahkan alamat dan nomor telepon. Kalau misalkan ingin ditambah data lagi lebih banyak mengenai anggota juga tidak apa-apa, tergantung kebutuhan dari perpustakaan itu. Namun di sini saya rasa alamat dan nomor telepon ini sudah cukup ya. Sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini. Database dari peminjaman perpustakaan ya. Primary key-nya adalah ID peminjaman. Origin key ID buku. Nah, nama anggota tadi karena datanya kita tambah, jadi yang kita masukkan ke tabel peminjaman hanya cukup ID anggotanya saja, ya, yang kita ambil dari tabel anggota. Kemudian di sini ada tanggal pinjam. Nah, inilah hasil akhir dari normalisasi bentuk ketiga atau 3NF. Bagaimana teman-teman? Lebih efektif bukan? Lebih ringkas, lebih efektif untuk kita melihat datanya ya. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah dipahami bukan? Terima kasih. Cukup sekian video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.